Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, salam sehat untuk teman-teman, salam sehat untuk Pak Zudi, dan salam sehat untuk kakak-kakak asisten mata kuliah perangkat lunak untuk teknik sipil. Saya Joseph Sitepu, mahasiswa teknik sipil angkatan 2018 yang mengambil mata kuliah perangkat lunak untuk teknik sipil, khususnya di bidang transportasi. Di sini saya akan mempresentasikan pekerjaan saya sekaligus memberikan tutorial singkat atau review singkat cara permodelan transportasi di salah satu simpang dengan menggunakan aplikasi, yaitu menggunakan VSIM. Nah, di sini sudah terdapat ketentuan-ketentuannya. Dengan ketentuan soal yang saya ambil adalah nomor 7, karena nomor induk saya berakhiran nomor 7. Maka di sini saya akan mendapatkan simpang, yaitu simpang di Kids Fun atau simpang di daerah Jalan Wonosari, seperti itu. Simpangnya terdapat di simpang 4 Kids Fun atau simpang Sampakan yang terdiri dari 4 lengan dari arah timur, barat, utara, kemudian dari arah selatan. Dari simpang-simpang tersebut sudah terdapat lebar jalan, kemudian lebar trotoar, kemudian juga sudah dilakukan survei lalu lintas untuk mendapatkan kendaraan-kendaraan apa saja yang melintas melalui simpang-simpang tersebut, yang kemudian akan dilakukan permodelan dengan menggunakan VSIM. Kemudian saya akan memulai memberi tutorial atau review singkat permodelan dengan menggunakan VSIM. Berikut adalah tampilan VSIM saya yang sudah jadi, tapi saya di sini akan memandu atau mengulang kembali, mereview kembali bagaimana cara saya untuk berhasil memodelkan simpang Kids Fun ini. Tahapan yang pertama yang akan dilakukan, sebelumnya saya sudah membuat rangkuman, yang mana rangkuman tersebut dapat teman-teman gunakan apabila menggunakan video ini dan teman-teman merasa kesusahan untuk mengikuti saya sudah membuatkan tulisan yang runtut untuk teman-teman bisa memodelkan transportasi dengan menggunakan aplikasi VSIM. Nanti linknya akan saya pasang di YouTube, yang kemudian apabila teman-teman melihat, teman-teman bisa mendownload file ini supaya mempermudah teman-teman dalam mempelajari VSIM dan melakukan permodelan dengan menggunakan VSIM. Yang pertama kali teman-teman bisa lakukan adalah dengan memasukkan background atau peta teman-teman, di mana peta tersebut dapat teman-teman peroleh dengan menggunakan screenshot Google Maps yang kemudian teman-teman save dalam bentuk PNG atau JPEG. Kemudian teman-teman bisa mengeklik perintah background untuk kemudian teman-teman klik kanan, kemudian add new background untuk kemudian teman-teman bisa memasukkan peta yang sudah teman-teman screenshot untuk masuk ke dalamnya. Di sini karena sudah saya masukkan, langsung ke tahap berikutnya, yaitu teman-teman bisa melakukan set scale, di mana set scale dilakukan dengan klik kanan, kemudian set scale. Kemudian teman-teman bisa menarik garis dari skala kiri menuju ke kanan untuk kemudian memasukkan, karena di sini tertera angka 100 dengan panjang sekian, maka silakan teman-teman masukkan angka 100. Karena di sini sudah saya masukkan, langsung saya cancel saja. Kemudian tahap berikutnya adalah tentu yang paling utama adalah memasukkan jalannya atau linknya. Teman-teman bisa menggunakan link, kemudian teman-teman bisa mulai dengan membuat jalan. Jalan tersebut dimulai dengan perintah kontrol klik kanan. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, nanti akan ada beberapa akan muncul beberapa pilihan yang teman-teman harus isi, nama, kemudian ukurannya, lebar jalannya, kemudian dan perintah-perintah lainnya. Nah, kemudian setelah itu simpangnya, jalan itu bisa teman-teman letakkan pas di jalannya sehingga terlihat rapi. Apabila terdapat belokan seperti ini, teman-teman bisa menambahkan join sehingga bisa dibelokkan. Seperti ini contohnya teman-teman. Misal saya tambahkan join di situ atau poin, nanti akan muncul poin seperti ini dan teman-teman bisa belokkan saja. Nah, karena di sini tidak diperlukan join, maka tidak jadi saya masukkan join. Lalu jalan-jalan tersebut akan dibuat sesuai dengan jumlah lengan yang ada. Karena di sini ada sisi utara, sisi timur, selatan, kemudian barat, maka akan saya buat semuanya dengan langkah seperti tadi.
Kemudian setelah itu karena jalan-jalan itu akan terpisah, jadi tadi permodelannya akan sampai sini teman-teman. Ini tadi jalannya akan sampai sini, artinya jalan-jalan tersebut sebenarnya tidak full, tidak berhubungan. Nah, untuk menghubungkan jalan-jalan tersebut antar lengan, maka bisa digunakan perintah yaitu namanya konektor. Konektor itu mudah sekali sebenarnya, cuman tinggal sama seperti tadi, klik kontrol untuk kemudian klik kanan lalu dihubungkan dengan jalan yang akan dihubungkan seperti ini. Nanti otomatis akan terhubung. Nah, ketika terhubung teman-teman bisa memberi nama supaya tidak bingung. Penamaan dilakukan sesuai dengan jalannya. Misal ini jalannya dari arah timur menuju ke arah barat, maka di sini teman-teman bisa kasih nama dari timur menuju barat. Kemudian karena di sini hanya terdapat satu lajur saja, maka lane 1 berhubungan dengan lane 1. Kemudian SP line di sini digunakan untuk memuluskan tikungan. Artinya apabila jalan ini adalah menikung, maka teman-teman bisa menaikkan SP line 10 atau 15, nanti garis lengkungannya akan menjadi baik. Karena semuanya sudah saya masukkan yang konektor, teman-teman bisa mengulangi untuk seluruh konektor yang ada. Bisa dimulai dari jalan yang selatan, dibiasakan untuk memulai dari kiri lurus kemudian kanan. Artinya akan selalu berurutan dan akan terbentuk pola seperti itu. Jadi teman-teman misal dari selatan, maka masukkan dulu konektor ke arah barat, kemudian baru lurus, baru ke kanan, seperti itu. Begitu juga dengan yang barat. Yang barat berarti ke kiri dulu, kemudian baru lurus, kemudian baru ke lurus, baru ke kanan. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti tidak ada yang tertinggal. Untuk memastikan apakah teman-teman ini sudah memasukkan semua konektornya atau belum, teman-teman bisa menggunakan fitur ini, yaitu toggle wireframe. Dimana toggle wireframe ini ketika kita klik akan muncul nih jaringan konektornya teman-teman. Dari ini sudah dari jalan yang ada di barat sudah terdapat 3 cabang, artinya sudah ada 3 konektor di situ, artinya sudah lengkap. Kemudian yang dari utara juga sudah ada 3, dari timur ada 3. Jadi toggle frame ini salah satu fitur yang dimiliki vSIM untuk bisa mengetahui apakah konektor teman-teman semua ini sudah semuanya terhubung atau belum, seperti itu teman-teman. Tenang aja kalau dirasa saya ini terlalu cepat, di sini sudah ada tahapan-tahapannya teman-teman. Dari insert foto atau peta, kemudian atur skala gambar, kemudian memasukkan jaringan, kemudian membuat konektor. Kemudian teman-teman bisa dilanjutkan dengan menentukan jenis atau vehicle type, di mana vehicle type tersebut harus kita cek dulu nih apakah semua kendaraannya bisa dimodelkan di sini teman-teman, karena vSIM bukan buatan Indonesia, jadi kendaraannya bukan didasarkan pada kendaraan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman bisa cek di 2D 3D models. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini apakah semua kendaraannya sudah masuk. Nah, dalam pembuatan nanti MC ini tidak ada teman-teman. Nah, MC ini tidak ada, makanya kita harus memasukkan MC ini terlebih dahulu. Dan untuk mempermudah analisis, saya buat sendiri untuk heavy vehicle dan light vehicle gitu teman-teman. Jadi aku tambahkan 3 di sini. Cara menambahkannya gampang teman-teman, tinggal klik saja add. Kemudian akan muncul jendela baru seperti ini. Kemudian teman-teman pilih vehicle, road, kemudian pilih kendaraan yang akan teman-teman mau. Nah, karena tidak ada motorcycle, bisa kita tambahkan bike, motorcycle, add segment to di 3D model, kemudian oke, nanti akan langsung muncul teman-teman di sini. Nah, teman-teman bisa kasih nama misal motor, seperti itu teman-teman. Karena di sini sudah ada, oh ya, yang heavy vehicle, nanti teman-teman juga input di situ dimasukkan untuk truk atau bus. Kemudian yang light vehicle aku masukkan di situ adalah mobil, seperti itu teman-teman. Ini aku hapus karena udah. Kemudian setelah setelah melakukan 2D 3D models, kemudian teman-teman masuk ke vehicle input. Nah, vehicle input show list. Di sini teman-teman akan menjumpai, kan sudah ada linknya masing-masing teman-teman. Ada Jalan Siti Mulyo untuk sisi yang selatan, kemudian Jalan Wonosari Barat, Wonosari Timur, kemudian ada Jalan Sampaan Berbah. Di sini ada volume yang seharusnya kosong teman-teman. Nah, volume-volume ini diisi berdasarkan survei lalu lintas yang sudah ada di soal.
di sini. Nah, ada dua, untuk yang Jalan Wonosari Barat ada 224/7, kemudian dari utara ada 831, kemudian ada sekian. Nah, kita masukkan ke dalam volume tanpa melibatkan unmotorized, karena permodelan dalam VSIM digunakan untuk permodelan yang kendaraan bermotor. Jadi di sini ada 2247, kemudian kita kurangi dengan 6. Berarti cukup 2241 untuk yang Jalan Wonosari Barat 2241. Nah, di sini juga ada vehicle composition. Apa sih vehicle composition? Vehicle composition teman-teman bisa cek di base data, kemudian vehicle composition teman-teman bisa cek di vehicle composition atau di submenu traffic, kemudian pilih vehicle composition, di mana vehicle composition ini nanti teman-teman bisa tambahkan untuk masing-masing arah gitu ya. Di sini ada arah barat, utara, timur, selatan. Nah, arah-arah ini didapatkan setelah teman-teman memasukkan vehicle composition-nya. Jadi ini kalau belum muncul yang sebelah kanan, kita bisa klik ini supaya nanti muncul. Oke, nanti akan muncul seperti ini teman-teman, di mana komposisi barat berarti ada kendaraan apa saja, ada kendaraan motorcycle, kemudian heavy vehicle, light vehicle, dari vehicle type yang sudah kita masukkan tadi teman-teman. Nah, vehicle type yang sudah kita masukkan melalui 2D 3D model, kita masukkan ke vehicle type, lalu kita inputkan ke dalam vehicle composition. Nah, kalau kita mau add new, di sini kita bisa masukkan misalkan dari barat untuk yang kedua. Nah, di sini nanti bisa teman-teman tambahkan. Nah, di sini bisa ditambahkan dengan kecepatan dari ini desired speed distribution, seharusnya diperoleh berdasarkan survei lalu lintas. Nah, tetapi di sini digunakan bahwa untuk light vehicle, saya ambil contoh di sini adalah misalkan motorcycle. Motorcycle digunakan 50 di sini. Kemudian bus di sini akan digunakan yaitu saya sudah input sendiri yang bus, yaitu heavy vehicle dalam vehicle input tadi. Bus dan light vehicle itu kita gunakan kecepatan 60 km per jam. Nah, ini digunakan untuk yang light vehicle juga. Kemudian karena ini sudah saya lakukan, ada relative flow. Nah, apa sih relative flow? Relative flow ini didapatkan dari survei lalu lintas juga. Jadi setelah survei lalu lintas didapat, maka kita akan mendapatkan dalam satu lajur ini terdapat berapa persen heavy vehicle, berapa persen light vehicle, berapa persen motorcycle, dengan cara menjumlahkan seluruh heavy vehicle, berarti 46, kita bagikan dengan total jumlah kendaraan yang lewat, tapi tanpa yang unmotorized atau UM. Seperti itu teman-teman, untuk LV dan MC juga. Nah, untuk mempermudahnya, kita gunakan Excel untuk perhitungan, di mana Excel perhitungan ini tersusun atas belok kiri, lurus kanan, seperti yang saya bilang tadi untuk mempermudah. Belok kiri, lurus kanan, kemudian untuk 4/4-nya semuanya kita hitung. Jadi kita input semua datanya, gitu teman-teman. Nanti kita jumlah. Nah, di sini unmotorized kosong karena tidak dimodelkan dalam VSIM. Kita hanya memodelkan heavy vehicle, light vehicle, dan motorcycle saja. Di sini diperoleh persentase untuk Jalan Wonosari Barat yaitu 0,021, light vehicle 0,122, dan motorcycle 0,857 karena memang Jalan Wonosari Barat didominasi oleh motor. Seperti itu teman-teman. Nah, itu diinputkan di sini. Diinputkan di relative flow untuk masing-masing lengannya, barat, utara, timur, semuanya dimasukkan. Kemudian kita bisa silang dulu, kita hapus karena itu tidak ada. Toggle frame-nya masih aktif. Nah, setelah itu, setelah dilakukan, sekali lagi teman-teman, kalau memang dirasa terlalu cepat, teman-teman nanti bisa lihat di sini setelah menentukan jenis kendaraan, 2D 3D model distribution, input vehicle type, nanti teman-teman bisa memasukkan vehicle class gitu ya.
Jadi yang tadi dulu kita ke vehicle composition dulu. Nanti di barat teman-teman kalau hilang lagi bisa kunci Inggrisnya itu diklik, kemudian nanti akan muncul seperti ini, kemudian di oke saja. Nah nanti akan muncul seperti ini apabila semuanya sudah dimasukkan gitu teman-teman. Nah kemudian kita balik lagi ke vehicle input teman-teman, seperti yang diperintahkan pada urutan. Di situ ada vehicle input. Nah di sini dimasukkan vehicle composition sesuai dengan yang sudah ada tadi. Jadi untuk selatan ya kita masukkan selatan, kemudian yang barat kita masukkan barat, kemudian yang utara kita masukkan utara, kemudian yang timur kita masukkan timur, seperti itu. Nah kemudian kalau kita mau cek di sini, oke. Nanti semuanya juga bisa dilihat seperti tadi teman-teman, untuk volumenya, untuk vehicle composition, apakah kita sudah benar di sini atau belum. Nah setelah itu kita akan membuat kita mengecek vehicle class dulu teman-teman. Nah tadi vehicle class yang diinputkan ke dalam vehicle composition itu diatur di vehicle class. Vehicle class ini kita input sendiri juga sama, kita continue aja. Nah kita masukkan nama yang baru, nanti teman-teman bisa pilih di sini. Yang pertama misal teman-teman masukkan motor, berarti di sini nanti akan kita masukkan yaitu motorcycle, tapi jangan dicentang yang lain selain motorcycle. Nanti akan muncul seperti ini dan akan muncul di sini. Kalau teman-teman pilih banyak, di sini akan muncul banyak seperti itu. Terus kemudian kita close. Maaf tadi berulang. Jadi seharusnya vehicle class dulu, baru kita masukkan ke vehicle inputs. Kemudian kita show list lagi. Nah, di sini kemudian kita bisa cek di vehicle distribution. Oke. Oke, kita bisa cek di sini. Oke, sudah MC, kemudian HV, LV. Oke, semuanya sudah ya teman-teman. Kemudian driving behavior. Jadi kita masukkan juga di sini adalah driving behavior. Oke, driving behavior di sini kita dapatkan dari hasil penelitian dari Bapak Zudi Irawan bersama dengan Mbak Nurjana Haryanti Putri tentang calibration of VSIM for mixed traffic micro simulation at signalized intersection, a case of Tugu intersection Yogyakarta. Nah, di sini sudah didapatkan teman-teman, di kesimpulan kita bisa melihat hasilnya yang bisa kita inputkan di situ. Maaf. Kita bisa cek di sini untuk berapa sih desired position at free flow-nya, kemudian distance standing-nya, kemudian distance driving untuk perilaku pengendara yang ada di simpang Tugu yang kita masukkan ke sini. Semuanya sudah kita masukkan ke sini teman-teman. Ada standing distribution, car volume, mode type, kemudian yang lain-lainnya. Nah, yang kita atur hanya yang pertama saja, urban motorized, teman-teman. Kemudian tahap berikutnya adalah vehicle route. Nah, ini tahap selanjutnya, kita bisa masukkan ke show list, kemudian static. Nah, di vehicle route ini, teman-teman, kita akan memasukkan sebentar. Oke. Di vehicle route ini kita akan memasukkan misal kita ambil dari selatan, kemudian nanti kita akan membuat vehicle route-nya pastikan sudah aktif dulu teman-teman. Kemudian kita klik kanan untuk membuat rute baru. Nah, seperti ini. Kita akan membuat rute, misal kita ambil dari selatan, maka kita akan punya 3 rute, yaitu ke kiri, kemudian lurus, kemudian ke kanan, gitu teman-teman. Nah, ke kiri, kemudian lurus, kemudian ke kanan, ini akan dibentuk untuk masing-masing lengan. Jadi, untuk semua lengannya akan mempunyai rute masing-masing. Jadi, kita udah buat untuk 4 lengannya, dari selatan ke barat, kemudian dari selatan ke utara, selatan ke timur, untuk semua lengannya.
Berarti dari barat ke utara, timur, selatan, dan biasakan dari barat, timur, selatan ini dari kiri lurus kemudian ke kanan teman-teman. Jadi kita lebih enak lagi ngelihatnya. Oke, jangan lupa kita juga akan memasukkan relative flow di sini teman-teman. Jadi relative flow kadang-kadang memang nggak keluar, jadi kita harus pencet kunci Inggrisnya ini, kemudian kita buka di relative flow, kemudian kita pencet yang ini supaya dia masuk. Karena dia udah masuk jadi nggak masukkan lagi. Di sini akan muncul relative flow. Nah, relative flow ini berbeda dengan relative flow untuk jenis kendaraan. Jadi relative flow di sini adalah relative flow untuk yang belok kiri, lurus, kemudian kanan. Nah, kita ambil contoh yang dari barat ke utara, berarti ada 10,6% yang belok ke kiri. Kemudian barat ke timur berarti yang lurus ada 75,9%. Kemudian barat ke selatan berarti barat ke selatan ada 13,5%, yang mana persentase itu kita dapatkan dari yang ini tadi teman-teman, yang belok kiri, kemudian belok lurus, kemudian belok kanan. Diinputkan untuk semuanya untuk keempat lengannya. Jika sudah, kita bisa kemudian kita bisa masukkan di sini, yaitu vehicle composition sudah, vehicle routing sudah. Nah, kita masuk ke tahap yang terakhir teman-teman. Jadi jangan khawatir, pokoknya kalau ada kebingungan dan terlalu cepat karena nada bicara saya yang terlalu cepat, mungkin teman-teman bisa perhatikan tahapan pembuatan VSIM yang sudah saya cantumkan nanti di Word yang ada di bawah. Jadi saya bakal cantumkan linknya ada. Kemudian pengaturan signal head atau appeal. Nah, signal head di sini pertama kali itu dilakukan dengan menggunakan signal controller, di mana signal controller ini digunakan untuk mengatur waktu siklus. Nah, di mana waktu siklus tersebut didapatkan dari hasil survei juga. Kita menggunakan hasil survei dari simpang 4 Kitvan ini yang sudah diberikan. Di sini ada waktu lampu merah, kemudian all red, kemudian ada waktu lampu kuning, kemudian ada waktu hijau. Yang mana waktu-waktu tersebut harus diinputkan teman-teman, diinputkan ke dalam signal control, kemudian signal controller. Nanti akan muncul seperti ini. Karena teman-teman belum punya, kita pencet add, kemudian diedit di sini, edit sinyal kontrol. Kemudian di sinyal grup akan kita masukkan juga, misal ini sinyal grup teman-teman yang pertama untuk percobaan pertama. Masukkan saja sinyal kontrol 1 misal. Kemudian teman-teman di sinyal kontrol 1 ini teman-teman masukkan aja pemberian namanya ada di sini. Nah, sorry. Signal kontrol 1. Nah, nanti di signal grup akan teman-teman masukkan nih dari arah mana aja sih sebenarnya kendaraannya, utara, selatan, timur, barat. Berarti dari utara, utara, kemudian selatan dimasukkan lagi, selatan, kemudian ada timur, bisa teman-teman masukkan, kemudian barat. Nah, di mana masing-masing tuh akan punya waktu yang bermacam-macam. Misal kita ambil yang utara ada berapa ini waktunya, yang lampu merahnya 140 detik, kemudian kuning 3, kemudian all red 4, dan 13 detik untuk waktu hijau. Berarti kita masukkan saja di sini 13 detik, kemudian di sini tadi waktu kuningnya 3 detik, all rednya adalah 4 detik, dan waktu merahnya adalah 140 detik. Nah, semuanya itu dimasukkan untuk semua lengannya teman-teman. Ada selatan, timur, barat, semuanya dimasukkan. Kemudian setelah semuanya dimasukkan, kita masuk ke intergreen matrix. Nah, tapi matrix ini harus ini bisa dibuka setelah semuanya keisi. Jadi saya balik ke tempat yang tadi, sebelum saya buat ini saya sudah buat. Nah, di sini edit. Di sini kita bisa lihat bahwa sudah saya masukkan teman-teman. Di signal group sudah saya masukkan semua untuk all red, green, kemudian merah dan waktu kuningnya. Kemudian akan muncul nih matriknya. Untuk 4 lengan, artinya utara akan mulai duluan, kemudian selatan yang kedua, kemudian timur, kemudian barat. Perilakunya memang tidak selalu sirkular atau searah jarum jam atau melawan arah jarum jam, depan, belakang, kanan, kiri juga bisa teman-teman. Jadi tergantung kita menyusun lampu merahnya. Kemudian setelah itu di signal program teman-teman bisa masukkan. Di sini karena saya sudah selesai, jadi tinggal melakukan pengeditan saja. Nah, di sini nanti teman-teman biar lebih mudah nanti saya contohkan yang baru. Misal sinyal program 2 kita edit.
Oke. Di sini kita masukkan siklus time-nya atau waktu siklusnya adalah 160 detik sesuai dengan soal kita, yaitu 160 detik. Nah, 160 detik kemudian akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Ini waktu hijaunya sudah menyesuaikan apa yang kita input tadi di sinyal grup. Kemudian tugas kita hanya menarik-narik. Nah, karena tadi all red-nya 4 detik, maka di sini 4. Kemudian waktu hijaunya 13 detik, maka 4 tambah 13 17. Kemudian di sini waktu kuningnya 3 detik. Berarti 20. Nah, kemudian kalau kita tarik di sini, tadi kan yang kuning berhenti pada waktu 20 detik. Maka 20 tambah all red 4, maka di sini harus berhenti pada waktu 24. Nah, ini kalau menjumlahkan kan susah ya teman-teman. Jadi untuk mempermudahnya kita bisa drag aja yang atas. Jadi ini ujung ketemu ujung. Ya, bersisa 4 lalu kita geser lagi nanti teman-teman. Digeser sampai ini ketemu ujung lagi. Ini ketemu ini ketemu ujung. Oke, baru kita ini dimepetkan ke kiri gitu teman-teman. 4 ya, karena kita all right-nya adalah 4. Nah, ini pasti kalau ditarik ke kanan nanti dia akan bertemu seperti itu teman-teman. Oke, apakah ini sudah pas mentok di kiri? Ya, masih kurang, berarti ini digeser lagi ke kiri. Oke, kita cek. 15 tambah 3, 18 tambah 4. Ya benar ya teman-teman, udah 22. Karena udah semuanya, nanti kita urut-urutkan sampai akhirnya akan jadi seperti ini. Kita kembali ke di sini dulu, kita hapus karena ini kita udah buat. Di sinyal program yang pertama kita edit saja. Nah, di sini sudah semuanya urut sesuai dengan input yang kita masukkan. Lalu kita save, kemudian kita close, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah jadi teman-teman. Nah, tapi untuk mengaktifkannya kita harus memasukkan lampu apilnya dulu teman-teman di sinyal head, kemudian klik kanan kita masukkan. Kontrol klik kanan, kemudian kita masukkan. Misal kita taruh sini. Nah, lalu kita masukkan di sini namanya apa? Misal tadi sebelah barat, kita masukkan barat. Kemudian lane-nya lane berapa? Kalau ada 2 lane, berarti teman-teman masukkan untuk keduanya. Berarti teman-teman buat 2. Kemudian di sini ada SC. Di sini adalah signal controller, di mana signal controller ini kenapa cuma ada 1? Karena di situ cuma ada 1 simpang. Nanti kalau ada 2 simpang berarti teman-teman bisa sesuaikan itu untuk simpang 1 atau simpang 2. Kemudian untuk sinyal grup tadi kita udah buat 4 ya teman-teman, dari barat, utara, timur, selatan. Nah, kita ingat-ingat. Nah, fungsinya diurutkan yang itu tadi teman-teman. Yang pertama adalah utara, kedua selatan, 3 timur, kemudian barat. Berarti kalau yang barat kita bisa masukkan untuk nomor baris yang keempat, berarti kita bisa pilih yang keempat di sinyal grupnya. Nah, kemudian kita klik OK di sini, nanti akan auto tertambahkan di situ teman-teman, akan aktif. Nah, seperti ini nanti merahnya. Tadi saya cancel karena sudah ada. Kemudian dimasukkan untuk keempat lengan, tahapannya akan sama. Kemudian untuk ini sudah masuk, ini sudah masuk. Nah, sini sebenarnya sudah bisa kita run teman-teman, tapi untuk melakukan analisis kita harus punya data panjang antrian. Data panjang antrian itu kita peroleh dari Queue Counter. Sorry bahasa Inggrisku mungkin jelek ya teman-teman. Nah, Queue Counter di sini digunakan untuk membuat batas perhitungan seberapa panjang sih kemacetan yang terjadi. Sama caranya, kontrol klik kanan kemudian diletakkan di sini. Kemudian di sini juga misal teman-teman. Oke. Nanti kalau ada 4 lengan berarti queue counter-nya ada 3. Nah, ini sebenarnya sudah siap running teman-teman. Tapi sebelum running bisa dimasukkan dulu simulation, kemudian parameter. Parameter di sini biasanya yang diatur adalah period dan period dan number of run. Period di sini karena ini adalah student version, jadi hanya bisa 600 simulation seconds, artinya hanya berlangsung selama 10 menit. Dan number of runs kita atur 1 atau 1 kali running teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau memasukkan 2 kali ya diketikkan 2 kali, 3 kali ya 3 kali. Tapi karena kita hanya student version, kita masukkan 1 saja. Aku cancel karena udah aku atur. Kemudian evaluation nanti kita bisa lihat konfigurasinya setelah kita atur di sini. Jadi kita klik dulu evaluation, terus configuration, kemudian kita masukkan yang terpenting adalah queue countersnya harus dicentang teman-teman, dan di sini harus diganti dengan waktu siklus. Nah,
Karena queue countersnya nanti atau panjang antriannya kita akan masukkan dalam satu siklus itu. Kita oke. Kemudian udah siap running, maka untuk mempercepat running saja teman-teman supaya bisa kita menunjukkan hasilnya. Di sini kita bisa klik kita bisa klik ini. Oke, yes. Kemudian nanti Vsim akan menjalankan runningnya. Ini karena mode cepat jadi mungkin terputus-putus. Nanti kalau mau dilihat seperti ini teman-teman, ini bisa dilihat kita 3D-nya juga bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa ada kendaraan yang lalu lalang seharusnya sudah diatur karena kita tadi memasukkan behavior, di mana behavior yang kita masukkan tadi di sini driving behavior akan mempengaruhi perilaku pengendara, di mana pengendaranya berarti terbukti memang suka melanggar lampu lalu lintas. Tetapi sepertinya juga ada error yang terjadi, sama juga dengan teman-teman yang lain yang terdiri atas 2 simpang, Mas Asisten dan Pak Zudi, karena saya tidak tahu kenapa saya udah coba buat lagi Vsimnya sebanyak 2-3 kali. Saya buat 2-3 kali, berarti total saya udah buat 4 kali, tapi hasilnya tetap sama aja. Nah, kadang-kadang dia akan bergerak sesuai, hijau dia lurus, kemudian yang merah dia berhenti, tapi kadang-kadang mereka bertabrakan. Saya tidak tahu error apa yang terjadi, tapi kemungkinan itu disebabkan karena driving behavior. Nah, untuk mempercepatnya kita bisa klik yang ini, quick mode. Nah, nanti runningnya akan berjalan lebih cepat. Oke, kita sambil menunggu running di sini karena memang tidak terlalu lama, sebenarnya hanya 10 menit saja, dan kita sudah percepat. Nanti hasilnya adalah panjang antrian yang keluar di dalam queue counter resultnya. Nah, oke, ini sudah selesai. Nanti kita akan melihat queue result di evaluation, kemudian result list, kemudian queue result. Nah, di sini nanti kita akan melihat bahwa hasil simulasinya akan mempunyai panjang antrian tiap lengan untuk interval waktu tertentu, kemudian panjang lengan maksimalnya juga, panjang antrian maksimalnya, kemudian ada panjang antrian rata-rata, kemudian di sini juga bisa kita lihat untuk increment atau running berikutnya di sini. Oke. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga membantu. Sekali lagi saya ingatkan bahwa file ini bisa diakses oleh teman-teman semua untuk mempermudah pembelajaran untuk memodelkan transportasi dengan menggunakan aplikasi Vsim. Semoga membantu teman-teman semua. Terima kasih.